Siapa kamu? Kamu. Jangan sentuh saya. Jangan sentuh saya. Ah, lepaskan saya. Sakit. Sakit. Patuhlah. Maaf. Ini bukan yang merampas wanita Yuan, kan? Mereka tidak mungkin mati. Akhirnya berhasil dipengaruhi orang-orang di meja minum. Namun, dia mendahului orang lain. MA. Kamu bilang pada waktu sekarang. Apakah Su Xingyao sudah? Aduh, membuatku stres. Ini. Wu Dao juga tidak menelepon. Kenapa terburu-buru? Ini baru pukul 11, kan? Wu Dao terkenal suka bersenang-senang. Bagaimana mungkin dia akan melewatkannya begitu saja? Su Xingyao. Kenapa kamu pulang begitu cepat? Sudah pulang. Apa aku tidak seharusnya kembali sekarang? Di pesta ulang tahun, kamu pergi lebih awal. Dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Itu membuat nenek tidak senang. Su Xingyao. Apakah kamu berani memukulku? Sekarang aku akan mencari ayah dan nenek. Ajak saja mereka semua turun. Hal malam ini. Jika ayah mengetahuinya. Lihat apakah dia akan menguliti kalian. MA. Kamu bilang dia sudah pulang begitu cepat. Apakah Wu Dao benar-benar? Ada. Pasti ada. Kamu tidak melihat leher Su Xingyao? Sepertinya Wu Dao tidak main-main. Aduh, Wu Dao. Malam ini kamu puas, kan? Memuaskan apa, sih? Suite presiden yang kamu pesan sudah diambil orang. Aku bahkan tidak melihat sosoknya. Apa? Kamu tidak pergi ke suite presiden itu? Sudahlah. Kita bicarakan tentang audisi putrimu nanti. Ah, Bu. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa kamu salah pesan kamar? Jadi, aku diberikan oleh orang lain. Pertama kaliku. Tidak diberikan kepada suamiku. Tapi diberikan kepada seorang pria asing. Kamu. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Jangan. Jangan. Lepaskan aku. Sudah minum obat. Seharusnya tidak ada masalah, kan?
Kamu kepadaku. Tidak ada. Yuan. Mendengar dari pelayan bahwa wajahmu tampak buruk. Khawatir kamu sakit. Jadi aku masuk untuk melihat. Ini apa? Yuan. Dengarkan aku. Tadi malam. Cukup. Aku berpakaian seperti ini. Apa kamu suka? 2 tahun ini membuatmu terkurung di rumah kosong. Aku juga memiliki tanggung jawab. Kamu melakukan hal seperti ini. Aku tidak menyalahkanmu. Tapi, keluarga Shen tidak bisa menerima. Seorang wanita yang tidak suci. Menjadi nyonya rumah. Tidak suci. Jadi, maksudmu adalah cerai? Perceraian. Baik. Dari pihak kakek. Saya berharap kamu menjelaskannya dengan jelas. Kamu yang ingin bercerai secara sukarela. Saya juga bisa memberimu. Sisa terakhir dari harga diri. Jangan biarkan dia tahu. Kamu pergi. Berselingkuh. Kalau begitu saya. Bolehkah saya bertanya padamu? Katakanlah. Kamu di luar. Apa ada orang lain? Pernikahan selama 2 tahun. Apakah kamu terhadap saya? Ada tidak? Sedikit suka. Mempersalahkan sekarang. Apa artinya lagi? Dalam 2 hari ini, saya akan meminta pengacara. Menyusun perjanjian perceraian. Kamu tanda tangan. Kemudian jelaskan ke kakek. Itu juga benar. Nyonya Shen hanyalah sebuah gelar. Dia akan peduli apa? Saya berselingkuh. King. Apakah kamu sudah pulang kerja? Saya. Xing Yao. Saya ada tugas wawancara malam ini. Kamu datang temui saya dulu ya. Kamu bicaralah. Kamu bilang simbol merek dagang terdaftar. Mana ada malam. Keanehan pemotongan pita pembukaan. King. Halo. Baik. Saya segera datang. Rekan kerja memanggil saya. Kamu pegang ini dulu. Tunggu saya. Terima kasih atas waktu berharga Bapak Su. Tuan Anda. Saya sudah menunggu Anda di sini lama sekali. Terima kasih kepada semuanya atas dukungannya hari ini. Yang bisa saya berikan kepada Anda, hanya posisi Nyonya Shen. Yang lainnya, Anda tidak seharusnya memikirkannya. Su Xingyao. Mengapa Anda seperti pencuri? Mengintip melalui celah pintu. Mengintip kebahagiaan orang lain. Yuan. Apakah Anda benar-benar membicarakan perceraian? Apakah kakek Anda akan marah pada Anda? Saya sangat takut kepada Anda. Demi saya. Berpaling dari keluarga. Ming Yu.
Sejak malam tadi, saya mengambil kesempatan pertamamu. Maka saya tidak akan mengabaikan tanggung jawab saya terhadapmu. Malam tadi, keluarga Shen tidak bisa menerima seorang wanita yang tidak suci menjadi nyonya rumah. Untungnya saya datang tepat waktu tadi malam. Jika wanita lain masuk ke ruangan itu, saya, Yuan, saya tidak ingin membagikan Anda dengan orang lain. Kenapa Anda datang? Apakah saya seharusnya tidak datang? Yuan, jadi, Anda berdua berbicara dulu. Saya akan pulang dulu. Jangan bertengkar. Justru karena dia, Anda ingin bercerai dari saya. Ini adalah apa yang saya hutang padanya. Shen Yuan, kau benar-benar hipokrit. Tadi siang, kau bahkan menganggap dirimu sebagai seorang korban, membuatku merasa bersalah, memaksaku untuk bercerai. Ternyata, itu adalah agar aku mengorbankan diriku untukmu dan dia. Aku yang hipokrit. Su Xingyao, bagaimana caramu berusaha menikahiku dulu? Kamu sendiri tahu dalam hatimu. Sekarang kau sudah memiliki orang lain di luar sana. Kita dianggap setara. Biarkan kita saling melepaskan. Mengorbankan diri untuk satu sama lain. Bukankah itu baik? Tidak baik. Aku paling benci ditipu. 2 tahun ini, kamu dan dia, mempermainkanku seperti orang bodoh. Mempermainkan diriku sesuka hati. Kau pikir, aku akan membiarkan kalian? Lalu apa yang kau mau? Pernikahan ini, aku tidak akan bercerai. Aku mengira, keteguhanku, selalu bisa menghangatkan hatinya. Ternyata, keberadaan wanita itu, sudah membatalkan segalanya. Nona Su, mari keluar untuk duduk. Maaf, aku tidak punya waktu. Tidak akan mengganggu waktu kamu terlalu banyak. Nona Su, panggil aku Nyonya Shen. Baik, maka aku akan sementara memanggilmu Nyonya Shen. Hari ini aku mengajakmu bertemu. Sebenarnya, saya ingin minta maaf. Lagi pula ini semua karena saya. Yuan telah membuatmu menderita dengan sangat. Apa iya? Kapan dia membuat saya menderita? Nona Su, jangan menganggap dirimu terlalu penting. Oh, iyakah? Saya mendengar Yuan berkata. Nyonya Shen sepertinya tidak ingin bercerai. Mengenai hal ini, dia juga sangat bingung. Yuan sudah memberitahu saya tentang urusan kalian. Sudah semuanya. Saya tahu. Kamu juga merupakan bagian dari korban pernikahan yang diatur oleh orang tua. Karena Nona Su merasa kasihan padaku. Lebih baik saya jadi orang baik. Jangan mengganggu saya dan hidup Yuan. Bagaimana? Saya juga tidak ingin seperti ini. Tapi Yuan berkata, dia bersikeras untuk bertanggung jawab padaku. Bagaimanapun juga, kami sudah melakukan hubungan suami istri. Nona Su, kamu masih muda. Pasti tidak mengerti. Jadi, tujuanmu datang menemuiku hari ini adalah untuk membebaskanmu. Jangan khawatir. Saya akan meminta Yuan memberikanmu lebih banyak kompensasi. Pasti tidak akan merugikanmu. Sungguh minta maaf. Jika saya terus menjadi Nyonya Shen, maka yang saya dapat jauh lebih banyak daripada perceraian. Tapi cinta harus ada urutan datangnya, kan? Nona Su, kamu bertahan seperti ini juga tidak ada gunanya. Lagi pula, saya yang pertama kali berada di samping Yuan. Saya dan dia. Itulah yang disebut cinta. Benar, kalian menyebutnya cinta. Tapi kami menyebutnya pernikahan. Cinta ada urutannya. Tapi hukum tidak melindungi urutan datangnya. Surat nikah itu sudah menentukan Nona Su. Namamu tidak benar dan kata-katamu tidak sesuai. Tidak akan pernah bisa naik ke tempat yang terhormat. Tunggu sebentar. Telepon suami saya. Hari ini tanggal 15. Kamu di mana?
Hari ini kita harus pulang ke rumah tua bersama. Suamiku, saya di sekolah. Baru saja selesai melakukan eksperimen. Kamu, ayo jemput saya sebentar. Siapa yang memperbolehkan dia menyebutnya seperti itu? Nona Su, lihat kan, cintamu. Bisa membawamu pulang untuk makan? Suka minum kopi? Ya, saya akan pulang dulu untuk makan. Kamu, minumlah perlahan. Su Xingyao, mulai sekarang, jangan panggil aku begitu. Baiklah. Kakek, Xingyao, sepertinya kamu semakin kurus. Mulai sekarang, makan dengan baik ya. Bagaimana sikap Yuan padamu? Kakek tenanglah. Yuan, dia cukup baik padaku. Mengapa saya mendengar bahwa Yuan selalu tinggal terpisah darimu? Apa? Tinggal terpisah. Ayah, Xingyao telah menikah ke keluarga kita. Sudah hampir 2 tahun, kan? Di usia semuda ini. Sudah seharusnya dia hamil. Yuan, ikuti aku ke ruang kerja sebentar. Kakek, Yuan, saya yang membiarkan Xingyao menikah denganmu. Bukan berarti dia harus menderita. Kamu juga tahu, hidupku diselamatkan oleh ibu Xingyao. Menikah dengannya adalah kompromi terbesar yang bisa saya lakukan. Sisanya, saya tidak bisa melakukannya. HMPH, jika kamu memperlakukan Xingyao seperti ini, maka saya akan mempertimbangkan lagi masalah pewaris. Baiklah, kakek, saya sudah mengerti. Mulai hari ini, kalian harus pindah kembali ke rumah tua. Kapan kamu dan Xingyao? Biarkan aku memeluk cicitku. Aku akan menyerahkan kepemilikan saham dan hak eksekutif keluarga Shen. Semuanya akan aku serahkan padamu. Bagaimana Wu Xiufen mengetahuinya? Hubungan kita. Kamu mengenalnya? Sangat akrab. Kamu membenci wanita itu. Aku juga tidak menyukainya. Bagaimana aku bisa terhubung dengannya? Jadi kamu ingin tidur bersamaku? Kalau begitu, aku akan memuaskanmu malam ini. Shen Yuan, apa yang ingin kamu lakukan? Shen Yuan, jangan, lepaskan aku. Jangan, lepaskan aku. Jangan. Jangan sentuh aku. Kamu. Shen Yuan, tolong, jangan sentuh aku. Kenapa menangis? Karena kamu tidak mau bercerai. Jangan lagi bermimpi. Menjaga kesucianmu untuk pria lain. Kamu harus mengerti. Akulah suamimu. Aku tidak. Meskipun aku kasih tahu kamu. Aku telah dihina oleh orang asing. Takutnya, kamu hanya akan berpikir. Aku semakin tidak bersih, kan? Kakek, aku pergi ke kantor terlebih dahulu. Ini sudah jam berapa? Kamu pikir aku sudah tua? Sehingga bisa menipuku, ya? Kakek, hari ini ada rapat rutin perusahaan. Saya khawatir terjebak macet di jalan. Ini bukan karena takut macet. Ini karena takut terbuang. Itu adalah niat baik dari Su Mingyu. Kamu sebaiknya sarapan dengan baik terlebih dahulu. Setelah itu, antar Xing Yao ke sekolah. Kemudian kamu pergi ke kantor. Dia punya mobil sendiri. Mobil saya sudah rusak sejak kemarin. Sudah saya bawa untuk diperbaiki. Kamu lupa. Suami.
Baik, saya antar kamu. Ini sudah cukup. Mobil Xing Yao rusak. Pulang sekolah di malam hari. Bagaimana dia bisa pulang? Kakek, suamiku akan menjemputku. Betul, kan? Suami. Betul. Ah, ini benar. Di zaman kita dulu, sebelum menikah, kedua belah pihak, pria dan wanita, bahkan tidak pernah bertemu wajah. Bukankah mereka juga saling mencintai? Menghabiskan hidup bersama. Apalagi Xing Yao adalah gadis yang begitu baik. Kamu harus tahu cara menghargai berkah. Ayo, makan dulu. Su Xing Yao, saya sudah memperingatkan kamu. Jangan panggil aku seperti itu. Bukankah kamu bilang semalam, selama kita belum bercerai, kamu adalah suamiku. Aku tidak panggil kamu suami. Lalu apa yang harus kupanggil? Sayang. Atau bayi. Su Xing Yao. Jangan kira hanya karena ada kakek yang melindungimu. Kau bisa bertindak seenaknya seperti ini. Sebaiknya kau sedikit menahan diri. Kesabaranku ada batasnya. Kebetulan, kesabaranku juga ada batasnya. Sayang, letakkan aku di persimpangan di depan sekolah saja. Ingat untuk menjemputku malam ini. Jangan terlalu mengambil kesempatan. Aku tidak punya waktu malam ini. Kau bisa pulang dengan taksi sendiri. Baiklah. Kalau begitu, aku akan telepon kakek. Minta dia mengirim sopir untuk menjemputku. Apakah ada dokter? Seseorang telah jatuh di sini. Segera datang dan tolong orang itu. Sepertinya ini cukup serius. Sepertinya dia tidak bernapas lagi. Segera panggil 110. Wanita tua. Siapa di antara kalian yang punya obat untuk asma? Tidak ada? Tidak ada. Saya punya. Terima kasih. Teman sekelas. Lihat, kamu sudah berkeringat deras. Kalau tidak, kamu akan. Saya bantu kamu pijat. Tidak apa-apa. Saya masih bisa bertahan. Kalian tidak tahu tentang pengetahuan pertolongan pertama? Bisa jadi. Akan ada masalah. Hai A86060. Dokter, cepatlah. Teman sekelas ini. Jika bukan karena kamu yang menyelamatkan orang tepat waktu. Setiap detik berharga. Wanita tua itu. Takutnya tidak akan sampai sebelum dokter datang. Untunglah teman sekelas ini. Berani bertindak benar. Jika tidak, wanita tua itu akan dalam bahaya. Itu benar-benar berbahaya. Gadis ini benar-benar cantik dan baik hati. Tidak apa-apa sekarang. Semuanya bisa bubar sekarang. Tidak ada lagi masalah. Ah, sakit. Hati-hati. Tahan sedikit. Saya antar kamu ke rumah sakit untuk dibalut, ya? Tidak perlu. Cedera kecil ini. Saya tinggal tempel plester saja. Cepatlah pulang ya. Kakek masih menunggu kita untuk makan. Jika cedera seperti ini, pada Su Mingyu, dipastikan dia sudah berteriak-teriak. Kakek, ini apa? Kalian sudah menikah selama 2 tahun. Kapan kalian siap agar saya bisa memeluknya? Cucu yang kedua? Ya. Ini adalah kota pantai kami. Didirikan oleh keluarga pengobatan Tiongkok yang terkenal. Sangat bergizi. Nanti kamu dan Xing Yao. Satu orang satu mangkuk. Sampai Xing Yao hamil. Apa? Ini. Kamu lihat apa? Minum? Ya. Kakek, kita masih sangat muda.
Lagi pula tidak ada masalah. Minum ini. Apakah ini terlalu awal? Iya, kakek. Bukannya kita tidak subur. Tidak perlu sampai minum hal-hal ini. Huh, huh, huh. Apa yang kamu katakan? Atau, kita coba sendiri terlebih dahulu. Jika tidak berhasil, kita bicarakan lagi. Tentang minum obat. Coba saja. Dia akan coba bagaimana? Nah, aku memperingatkanmu, ya. Jangan manis di mulut tapi busuk di hati. Jika kamu masih berani di depan mataku. Menyusahkan Xing Yao. Membiarkan Xing Yao hidup seperti janda. Konsekuensinya. Kamu tahu itu. Jika tidak, silakan tidur di sini. Tempat tidur ini besar. Kita bisa menjaga jarak yang aman. Kata-kata kakek. Kamu tidak perlu terlalu dipikirkan. Karena aku tidak bisa memberimu masa depan. Jadi tidak akan bisa mengikatmu dengan anak. Hanya ingin agar kau tidur sedikit lebih nyenyak. Tadi aku terus-menerus melihatmu mengusap lehermu. Tidak apa-apa. Yuan, kamu di mana? Aku demam. Aku sangat tidak enak badan sekarang. Aku sangat merindukanmu. Melihatmu, sepertinya kamu tidak demam. Tapi mungkin hanya kemarahan. Kamu. Kenapa ponsel Yuan ada di tanganmu? Ponsel suamiku ada di tanganku. Apakah itu aneh? Teleponmu sudah mengganggu istirahat kami. Jika demam, pergi ke dokter. Shen Yuan juga tidak bisa berobat. Tadi kamu menjawab teleponku. Aku yang menjawabnya. Ada apa? Nenek Mingyu meninggal dunia. Hal yang mendesak seperti ini. Kamu benar-benar menyembunyikannya dariku. Tadi aku melihatmu menyelamatkan seseorang. Dan masih merasa kamu cukup baik hati. Tidak menyangka kamu sekejam ini. Terhadap seseorang yang baru kehilangan orang terkasih. Bahkan berkata kasar. Neneknya telah meninggal. Bagaimana aku tahu neneknya telah meninggal? Tadi dia hanya bilang dia demam. Dia sama sekali tidak menyebutkan. Neneknya setengah kata. Cukup. Malam ini, dia seharusnya tidak akan kembali. Oh, bukankah ini pahlawan kita? Su Xingyao? Maaf sekali. Kompetisi keterampilan klinis tahun ini. Saya lagi yang pertama. Kamu akan kembali berada di posisi kedua. Tori. Su Xingyao. Lihat berapa lama kamu bisa bangga, Victory. Lihatlah seberapa lama Anda bisa bangga dengan kemenangan. Su Xingyao. Tadi malam, kamu di depan pintu sekolah. Menyelamatkan seorang nenek. Benar bukan? Itu saya yang menyelamatkannya. Ada apa? Nenek itu sudah meninggal. Keluarga mempertanyakan apakah kamu yang menyelamatkannya. Dan juga penggunaan obat yang tidak sesuai. Yang menyebabkan terlewatnya. Momen penyelamatan terbaik. Lagi pula, kamu masih seorang pelajar. Bahkan tidak memiliki sertifikat dokter. Kamu pakai apa untuk menyelamatkan orang? Nenek itu. Dia tidak bisa diselamatkan saat sampai di rumah sakit? Benar. Namun pada saat itu dia sudah sadar kembali. Jika saya tidak menyelamatkannya, dia akan langsung meninggal. Apa yang kamu katakan sekarang? Ada manfaatnya? Sekarang keluarga orang itu. Tidak hanya itu, saya juga akan mengadukan kamu. Saya juga akan mengadukan sekolah kita. Apakah kamu tahu apa yang kamu buat? Ini adalah masalah yang sangat besar. Sekarang sekolah meminta kamu untuk menghentikan semua kegiatan belajar. Pulanglah dan renungkan dengan baik. Kenapa saya yang harus berhenti belajar? Apakah benar saya harus membiarkan seseorang mati? Apakah itu yang benar? Saya sedang menyelamatkan orang. Ini bukan merugikan orang. Tapi orang itu sudah mati. Cepat pergi. Cepatlah pergi. Apakah kamu benar-benar ingin melibatkan semua orang? Saya hanya ingin menyelamatkan seseorang. Saya hanya menjalankan tugas sebagai dokter. Kenapa? Hasilnya bisa seperti ini? Kamu wanita dengan etika medis yang rusak. Kembalikan nyawa bibiku. Lepaskan saya. Ini tidak seperti yang kalian bayangkan. Hei, kenapa kalian memukul orang? Siapa kamu? Pergi dari sini. Dengar-dengar kamu tidak memiliki lisensi praktik. Kamu malah membuat orang itu mati. Sungguh sangat merugikan.
Orang seperti ini harus dihukum. Kenapa tidak ada yang percaya padaku? Jangan. Saya lihat siapa yang berani menyentuhnya. Cepat pergi. Kalian berdua tunggu saja. Hal ini tidak akan selesai dengan kalian. Pergi. Yuan, bisakah? Ajak aku pulang dulu. Mandi dulu. Tunggu sebentar. Aku ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Tadi malam, orang yang kau selamatkan. 55R53. 55R53. Dia sudah meninggal. Dia adalah nenek dari Su Mingyu. 55R53. Wanita tua itu. 55R53. Ternyata nenek itu adalah nenek Su Mingyu. Di jalan menuju rumah sakit. Dia meninggal dunia. Kamu. Apakah kamu sudah tahu sejak lama hubungan dia dengan Su Mingyu? Jadi, dia sekarang meragukanku. Dengan kedok menyelamatkan orang. Membuat nenek Su Mingyu meninggal. Apa yang ingin kamu lakukan? Atau, apa yang ingin dia lakukan? Kamu mengaku. Apakah aku mengaku atau tidak? Apakah itu masih penting? Jika aku bilang, aku hanya ingin menyelamatkan orang. 5R53. Siapa di antara kalian yang punya obat untuk asma? Tapi Su Mingyu dibesarkan oleh neneknya sejak kecil. Dia dibesarkan oleh neneknya. Apakah dia akan mengorbankan neneknya untuk menuduhmu dan membunuh neneknya sendiri? Shen Yuan, ketika aku menyelamatkan orang kemarin, kamu melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kenapa Su Mingyu? Apapun yang dia katakan, kau percayai. Kau tidak mau percaya pada dirimu sendiri. Yang kau lihat sendiri. Aku memang melihatnya. Tapi dokter bisa menyelamatkan orang. Juga bisa melukai orang. Aku juga tahu. Kau membenci Su Mingyu. Benar. Aku membencinya. Tapi aku adalah dokter. Sejak kecil ibuku mengajariku. Menyelamatkan yang sekarat dan merawat yang terluka. Aku sama sekali tidak akan melakukan hal semacam itu. Yang melawan hati nurani sendiri. Tapi mereka sekarang ingin menuntutmu. Asal kau pergi meminta maaf. Masalah ini, aku yang akan menyelesaikannya. Jika aku meminta maaf, itu akan membuktikan. Aku mengakui fitnah mereka. Shen Yuan. Mereka ingin menuntut. Biarkan mereka menuntut. Aku akan menunggu. Aku percaya. Hukum pasti akan menegakkan keadilan. Tuan Presiden. Pengacara bilang, situasi Nyonya agak bermasalah. Bisa jadi. Harus masuk penjara. Kau pergi cari saksi matahari itu. Sisanya aku yang akan mencari cara. Baik. Tapi. 55R53. Kau harus meminta maaf. Shen Yuan. Aku tidak akan membuat Shen keluarga terseret. Bukankah kamu sebelumnya bilang ingin bercerai? Saya setuju. Apa yang kamu katakan? Saya bilang saya setuju. Saya akan tanda tangan dan kita bercerai. Dengan begitu, tidak akan membebani keluarga Shen. Kamu. Apakah kamu puas sekarang? A55R53. Karena Su Mingyu ingin menggugat saya. Biarkan dia mengajukan tuntutan. Saya menunggu. Jika saya kalah dalam kasus itu, saya akan terima. Ikuti saya. Kamu mau membawaku kemana? Saya tidak mau pergi. Itu bukan urusan kamu. Sebentar lagi kamu sampai di rumah duka. Berperilakulah lebih baik. Minta maaf kepada Mingyu dan keluarganya. Saya akan menangani semua urusan selanjutnya. Jika kamu ingin saya minta maaf, boleh. Kamu harus berjanji pada saya. Besok, kita akan pergi ke kantor catatan sipil untuk bercerai. Mingyu, saya membawa Su Xingyao. Semoga kamu bisa menerima permintaan maafnya.
Yuan, saya tidak pernah berpikir untuk memperjuangkan sesuatu. Tapi istri kamu. Mengapa dia harus bertindak sekejam ini? Dia membenciku. Jadi, dia ingin membalas dendam padaku. Mengapa dia ingin membunuh nenekku? Mengapa? Di mana buktinya? Di mana buktiku membunuh nenekmu? Kau tidak bersaing. Kau berlari ke lapku. Katakan padaku. Kau dan suamiku saling mencintai. Memaksa aku untuk bercerai. Diam. Bukankah kau ingin menggugatku? Baiklah. Jika hari ini kau tidak bisa menggugatku, aku juga akan menggugatmu atas pencemaran nama baik. Lihatlah luka di wajahku. Ini karya saudaramu. Ini disebut apa? Ini disebut pengeroyokan. Aku beritahu kalian. Hari ini tidak ada yang bisa melarikan diri. Su Xinyao, kau sudah gila. Ini adalah ruangan berkabung. Dan kau juga. Benar. Kau pegang lebih erat lagi. Saat bercerai dan membagi harta. Semua ini bisa digunakan. Aku juga akan bertanya pada pengacara. Pihak yang berselingkuh akan mendapatkan hukuman apa? Kau wanita jahat dengan etika medis yang rusak. Datanglah dan sujud. Minta maaf kepada nenekku. Mau apa? Ayo datang. Berlututlah di depanku. Cepat. Berlutut. Cukup sudah. Memukul wanita. Apa itu dianggap sebagai pria? Sudahlah, sepupu. Saya pikir. Nona Su juga bukan sengaja membunuh nenek. Cewek yang tadi. Dia adalah istri dari pria kaya itu. Ming Yu. Jadi, begitu. Kamu adalah selingkuhan dia di luar. Kami pikir. Kamu menemukan orang kaya. Mau jadi nyonya kaya, ya? Kamu benar-benar membuat semua orang senang tanpa alasan. Kenapa kalian semua buru-buru? Saya bilang. Asalkan kalian mendengarkan saya. Usir dia. Saya adalah Nyonya Shen. Kalian juga akan memiliki kemewahan dan kekayaan. Jangan sentuh saya. Kamu mau kemana? Shen Yuan, kamu pernah berkata, besok kita akan pergi ke kantor catatan sipil untuk bercerai. Kamu sudah bukan suami saya lagi. Saya mau kemana? Kamu tidak berhak untuk mencampuri. Yang saya katakan adalah, kamu minta maaf, baru saya setuju bercerai. Tapi tadi kamu ada di rumah duka. Itu sikap minta maaf? Perceraian tidak sah. Kembali ke rumah saya. Kenapa mau membantu saya? Bukankah kamu seperti mereka merasa saya pantas untuk ini? Apapun. Pada akhirnya, kamu adalah istri saya, Shen Yuan. Saya tidak akan membiarkan siapapun menginjak-injak harga dirimu. Siapa yang meminta kepedulian palsumu? Ya. Jika kakek melihatmu seperti ini, entah apa lagi yang akan terjadi. Ternyata, takut kakek akan terus menyelidiki. Su Mingyu juga akan terlibat. Tidak ingin kakek melampiaskan kemarahan padanya. Hai kakek, saya dan Yuan selama beberapa hari ini tidak akan kembali ke rumah tua. Saya harus magang di rumah sakit baru-baru ini. Rumah tua terlalu jauh. Saya ingin tidur lebih lama di pagi hari. Hahaha. Jika begitu, ikut keinginanmu. Pendidikanmu itu penting. Jika Yuan berani mengganggumu, silakan saja beritahu kakek. Baik. Saya lapar. Minta Wang Ma untuk menyiapkan makanan untuk saya. Tanganmu. Wang Ma sudah saya pecat. Dan semua pelayan lainnya di rumah sudah saya suruh pergi. Jadi kedepannya, rumah ini hanya akan ada kita berdua. Jika Wu Xiufan mendapatkan informasi lain, itu pasti dari kamu. Memberi peringatan. Mereka sudah di sini selama 2 tahun. Kamu tiba-tiba mengusir mereka. Apakah kamu pernah memikirkan bagaimana kehidupan mereka ke depannya? Jangan berpikir bahwa semua orang seperti kamu lahir dengan sendok emas di mulut. Tidak perlu khawatir tentang nafkah seumur hidup. Jika tidak merasa bersalah, kenapa kamu begitu terburu-buru? Shen Yuan. Tadi kamu bilang, tidak membiarkan siapapun mengganggu saya. Tapi, apakah kamu tahu, orang yang paling sering mengganggu saya adalah kamu. Saya benar-benar bodoh, hingga bisa karena kelembutan yang sesekali ia tunjukkan. Tergerak, bingung. Sedangkan dia, saat saya dalam kesulitan, sudah pergi menemani wanita itu. Saat itu saya langsung bilang, kita tidak pantas untuk keluarga Shen. Saya sudah pernah mengatakan, yang bisa saya berikan padamu, hanya posisi Nyonya Shen.
Ibu, jika kamu masih ada, apa yang kamu harapkan? Saya hidup seperti ini? Yuan, tadi sepupu saya, dan bibiku. Mereka dalam perjalanan pulang, telah diserang oleh sekelompok penjahat. Saya pikir, apakah ini adalah Nona Su? Menyimpan rasa dendam. Untuk membalas saya yang memukulnya. Mereka memukul Su Xingyao. Saya hanya membalas perbuatan buruk dengan perbuatan yang sama. Hanya itu saja. Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Nenek saya sudah meninggal. Mereka semua adalah orang terdekat nenek saya. Meskipun demi muka saya, kamu tidak bisa melakukan ini, kan? Saya hanya melakukan ini demi kamu. Hanya memberi mereka sedikit pelajaran. Meskipun Su Xingyao tidak baik, dia tetaplah orang saya. Hanya saya yang bisa memberinya pelajaran. Tidak ada orang lain yang berhak campur tangan. Dia adalah orangmu. Lalu saya ini dianggap apa? Yuan, saya telah memberikan segalanya kepadamu. Telah memberikan ketulusan saya kepadamu. Kamu tenangkan dirimu sedikit. Saya tidak suka kamu yang begitu agresif. Dan juga, dalam 2 hari ini saya ada urusan. Pemakaman nenekmu. Saya akan mengirimkan asisten untuk membantu. Bitch ini Su Xingyao. Menikah dengan Shen Yuan selama 2 tahun. Tidak bisa mengikat hatinya. Tepat saat saya hampir berhasil. Sekarang dia muncul lagi untuk ikut campur. Kali ini, aku pasti akan membuat Su Xingyao terjatuh dalam kehinaan. Membuat Shen Yuan semakin jauh darinya semakin baik. Ibu, aku sangat merindukanmu. Aku akhir-akhir ini benar-benar sangat lelah. Sangat lelah. Kamu, apakah kamu sudah tahu lebih awal tentang hubungan dia dengan Su Mingyu? Katamu, jika aku bercerai dengan Shen Yuan, apakah kamu akan setuju? Halo, Xingyao, apa sebenarnya yang terjadi? Apakah itu kamu yang dibicarakan di internet? Mengapa mereka harus berkata demikian tentangmu? Apa maksudmu? Ya Tuhan, kamu bahkan tidak melihatnya? Itu sudah menjadi trending topik. Jumlah bagikan dan komentar sudah mencapai puluhan ribu. Cepat buka Weibo sekarang. Universitas Haicheng. Mahasiswa kedokteran Su Xingyao. Mengabaikan nyawa manusia. Dokter berkepala dingin di masa depan. Orang-orang seperti ini benar-benar tidak layak hidup dengan baik. Tanpa sertifikat dokter, dia berani sembarangan menyelamatkan orang. Orang-orang sekarang, demi mencari perhatian, mereka benar-benar melakukan segalanya. Seorang mahasiswa masih ingin menjadi dokter. Sekarang sudah beres. Tidak menyelamatkan orang malah menyebabkan. Orang yang diselamatkan malah membunuh orang lain. Tidak menyelamatkan orang malah membiarkan banyak orang yang belum diselamatkan. Belajar bagaimana menyelamatkan tapi malah membunuh dokter. Universitas Haicheng seharusnya mengeluarkan sekolah terhadapmu. Keputusan sudah diambil. Sebelum akhir bulan ini, silakan datang ke sekolah untuk mengurus proses pengunduran diri. Sekolah sudah mengakui kesalahanku. Tidak ada yang percaya aku tidak bersalah. Sekarang sekolah memintamu menghentikan semua aktivitas akademik. Kau, wanita yang beretika medis rusak, kembalikan nyawa bibiku. Bu, aku benar-benar tidak tahan lagi. Ya Tuhan, kau bilang kau ingin menekan seseorang. Kau harus menghancurkannya dengan keras, menginjaknya ke dalam tanah. Bahkan kesempatan untuk bangkit, kau juga tidak mau memberikannya. Shen Yuan, kali ini, kau pasti sudah puas, kan? CEO, malam ini bersama Pang Zhengquan. Kau punya rapat yang perlu dihadiri. Ada apa? Shen Yuan, bisakah kau kembali sejenak? Aku ada sesuatu yang ingin kubicarakan.
Apapun yang ingin kau katakan, katakan sekarang di telepon. Malam ini saya ada urusan. Kembalilah sebentar. Saya memohon padamu. Saya tidak akan lagi mengganggu kamu lagi. Sebenarnya ada apa? Bicara. Saya berjanji. Kembali kali ini. Pasti tidak akan menyesal. Kamu persiapkan dulu. Saya pulang untuk mengurus sesuatu. Kamu panggil saya kembali. Apa masalahnya? Jika itu karena isu publik. Shen Yuan. Mari kita bercerai. Saya sudah melepaskanmu. Apa maksudmu? Seperti yang kamu bilang. Melepaskan satu sama lain. Memberi kesempatan satu sama lain. Bukankah itu baik? Saya tidak setuju. Kalau begitu, beritahu saya. Apa yang harus saya lakukan agar kamu puas? Saya tidak bisa bercerai. Kalau begitu, katakanlah. Kamu sebenarnya mau saya bagaimana? Xing Yao. Xing Yao. Xing Yao, kamu sedang melakukan trik apa lagi? Begitu panas. Halo, Dr. Zhang. Istri saya demam. Cepatlah datang. Sungguh bodoh. Jangan pergi. Shen Yuan. Saya sangat kedinginan. Baik. Saya tidak akan pergi, tidak akan. Pelukannya sangat hangat. Andai bisa seperti ini selamanya. Yuan, saya sangat tidak enak. Saya terus-menerus bermimpi buruk. Aku bermimpi tentang nenekku. Selalu memanggilku minta tolong. Nenekku benar-benar meninggal dengan sangat tragis. Yuan, bisakah kau datang menemaniku? Ming Yu, aku ada urusan hari ini. Jika kau benar-benar tidak sehat, segeralah pergi ke rumah sakit. Mimpi itu hanya mimpi. Pasti akan terbangun. Nyonya, Ibu Wang, suamimu masih menyayangimu. Katakan pada Nyonya, apa kau sendirian? Khawatir kau tidak bisa merawat dirimu sendiri. Apa yang kau ingin makan? Aku akan membuatkannya untukmu. Terserah saja. Jadi saya pergi berbelanja. Sebentar lagi saya akan kembali. Masih yang kamu suka makan sebelumnya. Kamu bilang bisa tidak? Terima kasih, Ibu Wang.
Hai King, ada apa? Hai Xin Yao. Cepat lihat Weibo. Profesor Jiang ini. Sungguh orang yang beruntung bagimu. Saya dan Paman sudah mencarinya lama. Tidak ada yang menemukan hubungan. Menekan semua pendapat publik itu. Tapi Profesor Jiang yang terkenal itu. Dia bahkan secara aktif tampil ke depan. Membantu menjelaskan situasimu. Para netizen semua membela keadilan untukmu. Profesor Jiang. Dia adalah yang termuda di Universitas Haicheng. Profesor bedah jantung. Jiang Haotian, bukan? Iya, benar. Dari awal hingga akhir, mahasiswi Su Xingyao, metode dan tindakan menyelamatkan orang. Tidak ada masalah yang ada, termasuk penggunaan obat. Juga adalah obat yang umum digunakan untuk mengobati asma. Jumlah tayangan video ini sudah melebihi 10.000. Dan banyak tokoh besar di dunia medis ini. Mereka semua membela keadilan untukmu. Orang-orang itu saling tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu berterima kasih. Saya rasa itu semua hanya untuk memeras Dr. Su. Kasihan Dr. Su. Menyelamatkan orang tapi justru mengalami ketidakadilan. Sungguh sangat tidak berharga. Hanya kamu satu-satunya. Tidak ada kabar sama sekali. Juga benar. Sibuk menemani Su Mingyue. Lalu bagaimana mungkin memperhatikan perasaanku? CEO, kamu menghabiskan banyak tenaga. Mohon Profesor Jiang turun tangan untuk menjelaskan. Kenapa tidak memberitahu istrinya? Dengan cara ini masih bisa. Hari-hari kecil Ju Dali meninggal. Episode 101.698 Yuyun bertambah 2 tahun. 6 hari-hari kecil, Ju Dali dijual 10 tahun. Dia sudah meneleponku berapa banyak kali. Semuanya tentang Su Xingyao. Dan juga yang tidak masuk akal itu. Jiang Haotian. Mengacaukan semua rencanaku. Su Mingyue. Kamu sekarang membuat kami menjadi sasaran. Jika kamu tidak peduli, kami akan mengungkapmu. Semua akan hancur bersama. Cukup. Apakah saya bilang saya tidak peduli? Sekarang kalian tidak boleh mengatakan apa-apa. Saya sudah bilang. Saya akan mencari cara. Xingyao, merayakan pemulihan nama baikmu. Kita bertemu di tempat biasa. Saya akan mentraktirmu makan hotpot. Daripada untuk yang tidak setia, pria akan merasa sakit hati. Lebih baik memanjakan perutmu baik-baik. Kamu adalah teman kuliah Su, Profesor Jiang. Mengapa Anda di sini? Ternyata saya tidak salah. Sepertinya saya melihat Anda di video saya. Pahlawan kecil yang terekam. Profesor Jiang, Anda terlalu memuji. Jika bukan karena Anda membantu menjelaskan, bagaimana saya bisa dianggap pahlawan? Lagi pula, menyembuhkan dan menyelamatkan orang. Memang sudah menjadi tanggung jawab kami. Kewajiban seorang mahasiswa kedokteran. Tidak bisa disebut pahlawan. Tersenyum begitu cerah. Kamu adalah murid saya, dan juga junior saya. Membantu kamu juga merupakan kewajiban saya. Sepertinya akan hujan. Kamu mau kemana? Saya akan mengantarmu. Tidak perlu merepotkan. Saya bisa pergi sendiri ke stasiun kereta bawah tanah. Mari naik, stasiun kereta bawah tanah ramai. Bagaimana saya tega? Biarkan pahlawan kecil kita berdesakan di kereta bawah tanah. Kalau begitu, terima kasih Profesor Jiang. Kita belum bercerai. Tidak perlu terburu-buru untuk mobil pria lain. Apa yang kamu bicarakan? Dia adalah guru yang membantu saya menjelaskan. Hanya ingin mengantarkanku dengan baik. Lepaskan. Dia tidak suka kamu seperti ini padanya. Aku suaminya. Apa yang tidak disukainya? Shen Yuan. Kamu dan Jiang Haotian. Kapan kalian bertemu? Sudah sejauh mana perkembangan kalian? Ini urusan apa bagi Profesor Jiang? Profesor Jiang. Ucapannya sangat manis. Kamu sangat menjaga dirimu. Apakah ini untuk dia? Pria yang kamu selingkuhi. Apakah dia? Profesor Jiang adalah guru yang paling saya hormati. Aku juga baru bertemu dia hari ini. Kami pernah bertemu sekali. Jangan menghina dia seperti ini. Dan jangan menghina saya seperti ini. Jika bukan Jiang Haotian. Lalu siapa lagi? Shen Yuan. Kamu adalah suamiku. Namun kamu pergi saat aku paling membutuhkanmu.
kamu pergi menemani wanita lain. Sekarang, akhirnya ada yang datang untuk memulihkan namaku. Tapi kamu masih datang untuk menghakimiku. Menghakimi orang yang memulihkan namaku. Apa yang salah aku lakukan? Kenapa kamu harus memperlakukanku seperti ini? Tidak heran. Orang-orang bilang, orang yang pertama kali jatuh cinta sudah kalah. Mau kemana? Makan hotpot. Sing Yao, tugas wawancara mendadak. Saya bayar untuk yang ini. Lain kali saya pasti menemani kamu. Kamu, nanti sering-seringlah makan. Makanan yang sehat. Kurang-kuranglah datang ke tempat seperti ini. Jika kamu merasa tempat seperti ini menghina statusmu yang mulia, kamu bisa pergi sekarang. Mau melakukan apa? Kamu alergi terhadap cabai. Apa kamu tidak tahu sendiri? Entah kamu ikut saya. Entah saya menemani kamu makan pedas. Dua orang bersama. Harus ada satu orang yang mengalah, kan? Terserah kamu. Jangan berpikir bisa mengancam saya dengan cara ini. Saya tidak mengancam kamu. Dia terkena apa? Ternyata benar makan di sini. Bahkan minum air yang pernah saya minum. Tidak terpikirkan. Rasanya cukup enak. Apa kamu gila? Ingin menghabisi diri sendiri ya? Jadi, mau pulang bersama saya? Baiklah. Saya akan pergi membeli obat alergi untukmu. Kamu harus minum sekarang. Tidak perlu. Saya tahu kondisi tubuh saya sendiri. Tapi tanganmu. Seorang dokter wanita yang dituduh melakukan kesalahan medis. Kamu sangat populer di sekolah. Aku sudah bilang. Profesor Jiang hanya guruku. Haruskah aku membebaskanmu? Agar tidak menghambatmu mencari kebahagiaan. Awal dan akhir antara kita. Bukankah semua itu ada di tanganmu? Apakah kamu akan membebaskanku? Apakah aku punya hak untuk memilih? Yang penting kamu tahu. Ternyata, dia selalu hanya menganggap aku sebagai sesuatu yang datang begitu saja. Dan pergi begitu saja hanya sebagai mainan. Jika suatu hari aku benar-benar membebaskanmu, aku juga akan membantu memilihkanmu. Pria yang bisa menjaga hidupmu. Tapi Jiang Haotian itu, dia tidak cocok untukmu. Aku tidak perlu. Aku bisa menemukan yang lebih baik sendiri. Kamu bukan ayahku. Apa hakmu untuk campur tangan? Kebebasan pernikahanku. Karena, aku tidak bisa menerima. Nanti di sampingmu, akan ada pria lain menemanimu. Apakah kamu menyesal menikah denganku? Jika kamu tidak menikah denganku, seharusnya sekarang kamu seperti gadis-gadis di kampus itu. Menikmati cinta tanpa beban. Saya tidak pernah menyesal. Beri saya sedikit waktu. Saya akan berusaha menerima pernikahan ini. Apa mungkin pernikahan kita masih ada ruang untuk dipulihkan? Shenzong dalam masalah. Nona Su didiagnosis dengan depresi berat. Sekarang sudah menghilang. Depresi. Apa yang dia rencanakan kali ini?
Baru 1 detik yang lalu membuat janji. Detik berikutnya pergi tanpa sekalipun menoleh. Pada akhirnya, Su Mingyue adalah orang itu, yang menjadi pilihan utama di hatimu. Mingyue. Apa yang kamu lakukan? Yuan, kenapa kamu datang? Jangan tegang. Saya hanya ingin mengupas sebuah apel saja. Kenapa sakit? Harus menanggung sendiri. Tidak memberitahuku. Saya benar-benar sangat sedih. Saya merasa sangat menyesal padamu. Juga minta maaf kepada Nona Su. Saya tidak menyangka. Kerabat keluarga kita akan menyebabkan Nona Su dampak yang begitu besar. Saya tahu. Kamu dan kerabat keluargamu adalah orang yang berbeda. Kapan mulai sakit? Sekitar. Pada malam itu aku menyerahkan diriku. Setelah menyerahkannya padamu, kau juga tahu betapa pentingnya menjaga nama baik bagiku. Tapi sekarang aku merasa, sepertinya kau sudah tidak mencintai aku lagi. Jika kau tidak menginginkanku lagi, apa yang harus aku lakukan? Ini salahku. Menghancurkan nama baikmu. Tapi tidak segera memberimu status. Tapi jangan khawatir. Aku akan bertanggung jawab padamu. Lalu bagaimana dengan istri NU? Dia menganggapku sebagai duri di mata. Dia tidak akan membiarkan kita berdua hidup tenang. Jangan terlalu berpikir tentang itu. Biarkan aku yang mengatur. Yuan, dengan kata-katamu ini, sudah cukup. Jika tanpa dirimu, aku benar-benar tidak memiliki keberanian untuk hidup. Aku akan mencari yang terbaik. Dokter spesialis untuk mengobatimu. Kau pasti akan sembuh. Shen Yuan dari grup Shen. Hubungan baru terungkap. Keduanya bergandeng tangan dengan mesra. Barang brengsek. Anak ini benar-benar masih berani berhubungan dengan wanita ini. Kau pergi. Segera panggil mereka berdua kembali. Kakek. Kakek belakangan ini sering mengalami sakit kepala. Biasanya ia sangat perhatian. Sakit? Bahkan tidak ada satu orang pun yang bisa ditemukan. Untungnya tidak membiarkan kakek mengetahui hal-hal yang mengganggu. Jika tidak, dia bahkan sulit untuk tenang sembuh. Kakek, bagaimana kalau kita rawat inap untuk pemeriksaan? Jangan membuat onar. Penyakitku sudah sembuh lama. Mulai besok, Tianqi akan mulai bekerja di kantor. Saat itu, kamu jaga dia dengan baik. Kalian keluar dulu. Saya ada yang ingin dibicarakan dengan kakek. Kakek, bagaimana bisa kamu menarik kata-katamu? Anda tahu, saya tidak bisa menerima ibu dan anakku Xiu Fen. Siapa yang pertama kali ingkar janji? Xing Yao telah mengalami begitu banyak ketidakadilan. Saya bahkan tidak tahu. Semua ini adalah rencana dari Su Mingyue, kan? Itu yang dikatakan oleh Su Xingyao. Kakek. Mingyue bukanlah orang seperti itu. Kamu tidak boleh bersikap prejudis terhadapnya. Dulu kamu berkata, tidak ingin menyakiti wanita itu. Saya mudah lembek. Berjanji untuk tidak secara terbuka menikahi Xingyao. Tapi kamu justru memanfaatkan kepercayaanku. Sambil menyakiti Xingyao. Sambil menjalin hubungan dengan wanita itu. Bergaul bersama. Kakek. Kamu segera putuskan hubungan dengan wanita itu. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku mengambil tindakan. Menyelesaikan masalah kalian. Maka kamu tinggal di sini dengan baik. Karena kamu suka mengadukan. Maka aku akan memenuhi permintaanmu. Saya tidak. Kakek tidak sehat. Bagaimana bisa saya menggunakan hal-hal ini? Membuatnya marah. Xingyao, biarkan dia pergi. Jika kamu tidak menyingkirkan yang di luar, wanita itu dengan bersih. Dia hanya ingin membawa Xingyao kembali. Aku tidak mengizinkan. Apa? Itu akan sangat baik. Saya sudah tahu. Dia tidak akan peduli. Mungkin ketika saya tidak di rumah. Dia bahkan bisa membawa wanita itu masuk ke dalam rumah. Kenapa kakekmu sangat berpihak pada Shen Yuan? Bukan karena dia menikahi Su Xingyao. Jika kamu bisa bersama Su Xingyao, mertua MU adalah penyelamat kakekmu. Ibu, hus, saya tidak akan makan sisa makanan Shen Yuan. Lagi pula, saya belum puas bermain. Kenapa kamu tidak bisa mengerti? Kita bisa memanfaatkan Su Xingyao untuk mendapatkan perusahaan Shen. Tunggu sampai kakek itu meninggal. Aku akan menendangnya. Jika ada Su Xingyao di sini, berbicara di depan kakek, aku juga akan melampiaskan amarahku pada Shen Yuan. Ibu, aku lihat menjadi wanita Su Xingyao ini memiliki nasib baik bagi suaminya.
Jika tidak, sejak Shen Yuan menikahinya, bagaimana dia bisa cepat naik jabatan di perusahaan? Minggu ini cuacanya badai petir. Xin Yao, oh, kalau begitu, aku cari supir untuk mengantarmu sekolah. Kakek, atau sebaiknya aku yang mengantar kakak ipar? Aku bisa melewati sekolah saat berangkat dan pulang kerja. Kemampuan berkendaraku juga lumayan bagus. Maka kamu harus memastikan kakak iparmu sampai ke sekolah dengan aman. Juga harus mengantar kakak iparmu, mengambilnya kembali dengan selamat. Apakah kamu mendengar? Tenang saja, kakek. Maka itu akan merepotkan tuan muda kedua. Kakak ipar adalah keluarga kita. Jangan hanya memanggilku tuan muda kedua. Panggil aku Tianqi saja. Seperti wanita yang kekurangan kasih sayang seperti ini. Selama saya sering menemaninya, cepat atau lambat saya bisa membuatnya. Shen Tianqi, kenapa kamu menghindar dan tidak mau bertemu saya? Bukankah kita sudah sepakat? Apakah kamu tidak akan pulang bersamaku untuk bertemu orang tua? Su Zhen, apakah kamu salah paham? Kita semua adalah orang dewasa. Hanya main-main. Kapan saya bilang ingin menikah? Kita berdua dalam hal ini sama-sama suka. Baiklah, Shen Tianqi. Kamu sudah melupakan tanggung jawab setelah memanfaatkan seseorang, kan? Apakah kamu punya wanita lain di luar sana? Diamlah. Jangan mempermalukan saya di sini. Lepaskan, Shen Tianqi. Shen Tianqi. Saatnya pergi menjemput Su Xinyao. Nona kedua. Direktur baru saja memberi instruksi. Rencana harus sebelum pagi besok direvisi ulang dengan baik. Mungkin tidak tepat bagi Anda untuk pulang sekarang. Minggir, saya ada urusan penting. Nona kedua sebelum pagi besok. Direktur harus melihat draft revisi akhir untuk rencana. Jangan gunakan Shen Yuan untuk menekan saya. Jika dia bertanya padamu, katakan saja padanya. Saya pergi menjemput istrinya. Dia tidak merawat istrinya. Ada yang merawat. Yang kedua, Tuan muda. Laut AA8888. Saya harus melihat dengan jelas. Siapakah si iblis tak tahu malu itu? Dia telah menarikmu pergi. Kakak ipar. Pelajaran sudah selesai. Terima kasih atas kerja kerasmu. Si lucu ini. Bahkan bisa menggoda orang sendiri. Sampai dapat menggoda adik suami sendiri. Tak heran. Wu Xiufen selalu bisa mendapatkan informasiku dengan tepat. Apa mungkin? Su Xinyao selalu menjadi mata-mata mereka yang ditempatkan di dekatku. Kamu di mana? Dalam perjalanan pulang. Sendirian? Biasanya aku tidak pernah melihatnya. Begitu peduli padaku. Bertanya ke sana kemari. Bahkan tidak tahu harus apa lagi. Aku dengan siapa? Ini urusanmu apa? Mengalihkan perhatian. Bisa begitu jelas tanpa ragu. Terima kasih, Tuan Shen. Telah menyumbangkan lagi kepada sekolah kami. Satu gedung laboratorium. Besok adalah mahasiswa sekolah kami. Upacara penghargaan untuk Su Xinyao. Tidak tahu apakah kamu memiliki waktu untuk hadir sebagai tamu. Ada. Mari kita sambut Nona Su Xinyao. Hanya saja, sekolah untuk mempromosikan metodenya sendiri. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bagaimana bisa dia? Selamat datang pengusaha terkemuka dari Haicheng, Tuan Shen Yuan. Selama bertahun-tahun berturut-turut menghiasi daftar miliarder Forbes, adalah yang terdepan di Haicheng.
Mari undang Tuan Shen Yuan ke atas panggung untuk memberikan penghargaan. Selamat, mahasiswa Su. Jangan peduli pada pandangan orang lain. Lakukan apa yang menurutmu benar. Shen Yuan, akhirnya kamu mengakuinya. Apakah aku akhirnya dianggap tidak bersalah? Sentral, kecuali foto resmi yang diambil pada hari pernikahan kartu. Ini sepertinya. Kredensial. Adalah foto bersama kami berdua selama 2 tahun kredensial. Kredensial. Foto bersama yang pertama. Xing Yao. Nanti di meja makan. Kamu harus berterima kasih kepada Shen Song. Dia telah memberikan kepada sekolah kita banyak peralatan. Apakah ini karena aku? Mahasiswa Su sudah datang. Ayo, cepat duduk. Mahasiswa Su, hari ini Shen Song datang khusus untuk memberikan penghargaan padamu. Bagaimanapun juga, harus menghormati dengan secangkir minuman, kan? Saya tidak bisa minum. Kenapa? Bahkan tidak mau minum secangkir pun. Orang itu, Shen Song, telah membantu kami dengan begitu besar. Dengan Su Tongsui yang tidak bisa minum, sudah cukup. Tidak perlu dipaksakan. Shen Song, Anda muda dan sukses. Apakah itu bukan masalah besar seumur hidup Anda? Tidak ada waktu untuk diurus. Iya. Selalu tidak ada pasangan yang diinginkan. Mohon bantu Wang Zuren. Bantu saya mencari lebih banyak. Tentu saja. Tapi wanita yang cocok untuk Anda pasti adalah wanita terbaik. Saya pasti harus serius membantu Anda memilih. Saya, Nyonya Shen ini. Tidak ada yang tahu. Hanya hiasan yang bisa ada atau tidak. Shen Song. Saya menghormati Anda dengan secangkir minuman. Baik. Baik. Su Tongsui. Benar-benar wanita hebat yang tidak kalah dari pria. Keterampilan medis yang bagus. Kemampuan minumnya juga bagus. Apakah ingin minum beberapa cangkir lagi? Ayo, minumlah. Terima kasih yang baik kepada Shen Song. Su Xingyao. Jangan lagi berharap pada dia. Dia hanya ingin melihatmu menyerah padanya. Hanya ingin mengatur kamu. Dia mana bisa minum alkohol? Ini sama sekali hanya untuk menyakiti saya. Baik-baik saja. Cukup. Maaf. Tidak masalah. Semua orang silakan makan dulu. Tuan Shen. Semua orang masih menunggu kamu. Kamu juga tidak ingin hubungan kita terungkap, kan? Pertemuan minum sudah bubar. Pimpinan sekolah dan guru sudah pergi. Kalau begitu, saya juga harus pergi. Saya harus kembali untuk melakukan eksperimen. Eksperimen apa yang akan kamu lakukan? Bahkan tidak bisa berdiri dengan stabil. Kamu sedang melakukan apa? Mau pergi kemana? Pulang ke rumah. Saya tidak. Saya tidak pulang ke rumah. Saya tidak punya rumah. Itu sama sekali bukan rumah saya. Diam. Jika tidak bisa minum di lain waktu, maka jangan minum. Sok kuat sampai akhirnya.
Yang menderita bukan orang lain. Kamu masih menyalahkan saya. Dalam situasi seperti itu, apakah saya tidak boleh minum? Kamu membuli saya. Kamu malah menyalahkan saya. Shen Yuan, kamu benar-benar brengsek. Diam sedikit. Ah, apa ini tidak berakhir? Apakah kamu juga bersikap seperti ini pada Su Mingyue? Di depan Su Mingyue, kamu hanya sekedar pengekor. Berteriak di depan saya. Kamu itu pria macam apa? Pengekor. Dia bahkan bilang aku adalah anjing penjilat. Pergi sana, brengsek. Brengsek. Aku tidak mau kembali ke rumahmu. Brengsek besar. Direktur utama. Biarkan saja nyonya duduk di sana. Tidak terlalu aman, ya? Dan juga, dia juga sedang mabuk. Kalau begitu, kamu pergi temani dia. Parkir. Pada akhirnya, direktur utama tetap tidak tega pada nyonya. Shen Yuan. Kenapa aku belakangan ini sering sekali mimpi buruk? Selalu bermimpi tentangmu. Jadi, aku adalah mimpi burukmu. Benarkah? Ayo pergi. Kita pulang. Nyonya, Tuan Shen membawa kamu pulang hari ini. Dia juga memerintahkan aku untuk membuatkan musuh penawar mabuk. Sangat peduli padamu. Sangat perhatian. Tuan Shen, aku mengangkat gelas untukmu. Perhatiannya. Aku tidak dapat menanggungnya. Pria zaman sekarang, suka pada gadis yang manja. Sifatmu, harus lebih lembut. Ibu Wang, selama 2 tahun ini, di hadapannya, apakah aku masih belum merasa rendah? Antara aku dan dia, selalu ada jurang pemisah. Jurang itu dikenal sebagai Su Mingyue, wanita yang ingin dinikahinya. Selalu Su Mingyue. Sig. Sungguh. Kakak ipar, kamu di mana? Aku masih di depan sekolah kalian. Menunggu untuk menjemputmu. Kalau tidak pulang, kakek akan khawatir. Aku. Dia sudah di rumah. Kerjamu sendiri belum selesai. Masih punya waktu untuk santai. Membantu orang lain menjemput istri. Ini perintah kakek. Kamu sendiri yang selingkuh. Apakah salah jika aku menjaga istrimu? Urusanku bukan urusanmu. Mengenai istriku, itu pasti bukan urusanmu. Shen Yuan, apa kamu gila? Apa hakmu untuk membantuku menjawab telepon? Karena aku adalah suamimu. Kapan kamu mulai dengan Shen Tianqi? Pil kontraseptif. Itu dibeli untuknya. Shen Yuan, pikiranmu benar-benar kotor. Kamu berani meragukanku dengan adikmu? Apakah tidak layak diragukan? Wu Xiufen dan Shen Tianqi. Kenapa begitu jelas tentang situasi kita? Aku mengira. Hari ini kamu akhirnya mau percaya padaku. Ternyata, ini baru permulaan penghinaanmu padaku. Apakah kamu percaya atau tidak? Aku dan adikmu sama-sama tidak bersalah. Bahkan jika aku memiliki pria lain di luar sana. Apa hakmu untuk menghakimiku? Kamu juga sama saja. Sepertinya. Kamu benar-benar mencintai pria itu. Hingga sekarang. Belum membuatku menemukan petunjuk apapun. Terserah apa yang kamu pikirkan. Yang kamu pedulikan. Apakah itu benar-benar pria itu? Yang kamu pedulikan. Tidak lain hanya kehormatan dan wajahmu. Maka ingatlah. Jangan biarkan aku menangkapnya. Jika tidak, aku pasti akan membuatnya menyesal. Siapapun yang menyentuhku, Su Mingyue adalah milikmu. Shen Yuan,
Jangan. Shen Yuan. Kasih aku Su Xingyao. Aku adalah suamimu. Ini adalah sesuatu yang seharusnya kita lakukan sejak lama. Tidak. Shen Yuan. Aku bukan mainanmu. Apalagi alat untuk melampiaskan keinginanmu. Jika aku benar-benar menganggapmu sebagai mainan, aku tidak akan meminta pendapatmu. Apalagi memperhatikan perasaanmu. Apakah kamu sekarang sudah mempertimbangkan perasaanku? Kamu sudah lama berniat untuk bercerai. Kenapa masih memperlakukanku seperti ini? Jika kamu melakukan ini, apakah kamu akan bertanggung jawab padaku? Apakah kamu akan memutuskan hubungan dengan Su Mingyue? Ya. Kamu tidak akan. Kamu tahu bahwa kamu akan menceraikan aku nanti. Tapi kamu masih ingin melakukan hal seperti ini padaku. Apakah ini bukan berarti kamu mempermainkanku? Kamu benar. Tapi kita belum bercerai sekarang. Kamu tidak boleh melakukan hal yang menyakitiku. Nah, bagaimana dengan kamu dan Su Mingyue? Saat bermesraan. Apakah kamu pernah berpikir? Kamu belum bercerai. Kamu masih seorang suami. Kapan aku bermesraan dengan dia? Aku hanya melakukannya sekali dengan Su Mingyue. Tapi dia selingkuh lebih dulu. Apa hakmu untuk meminta penjelasanku? Jauhi Shen Tianqi di masa depan. Kamu tahu aku tidak bisa mentolerirnya. Aku tidak ingin menyakitimu. Jadi, jangan paksa aku. Mau kemana? Kembali ke rumah tua. Kakek sudah bilang. Sebelum kamu tidak lagi berurusan dengan wanita itu. Sebelum memutus hubungan. Aku tidak akan kembali. Kalau tidak, kita akan bercerai. Jangan menggunakan kakek untuk menekanku. Bagaimana jika saya tidak setuju? Maka kamu sendiri yang pergi bicara dengan kakek. Lepaskan. Mulai besok, saya akan menjemput dan mengantarmu sendiri. Jika kakek bertanya, saya yang bertanggung jawab. Sekarang, entah kamu pergi mandi dan tidur, atau kita melakukan hal lain. Pilih sendiri. Waktumu begitu berharga. Kenapa tidak digunakan untuk menemani Su Mingyue-mu? Hah? Kenapa kamu tidak kembali tidur di kamarmu sendiri? Jangan coba-coba memanfaatkan keadaan. Belum lagi tidur di atas satu ranjang. Bahkan jika benar-benar melakukan sesuatu, itu juga masuk akal dan sah. Kekanak-kanakan. Kamu, jangan bergerak lagi. Jangan salahkan saya jika saya tidak sopan. Selamat pagi. Selamat pagi. Tidur baik-baik saja? HM. Baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Saya juga saya. Saya pergi untuk bersih-bersih terlebih dahulu. Tuan dan Nyonya. Semalam tidur dengan baik, bukan? Tidak buruk. Ayo duduk. Jadi kalian berdua silakan makan dengan santai. Tidak perlu tergesa-gesa. Makanlah perlahan. Setelah makan, saya akan mengantarmu. Apakah kamu curiga pada Wang Ma? Apa? Kamu pasti curiga pada Wang Ma. Itu adalah mata-mata Wu Xiufen. Baru berpura-pura baik padaku. Buatlah drama untuk ditonton dia. Wanita ini. Apakah yang saya lakukan? Semua ada tujuannya, bahkan bersikap baik padanya. Dia bisa saja membalikan fakta seperti ini. Jika kamu tidak terbiasa dengan kebaikanku, maka aku bisa sedikit kurang baik padamu. Pelit. Jika kau terus menghina, maka itu bukan sekadar urusan dekat lagi. Kamu. Teleponku berbunyi. Su Xingyao. Ayah sudah sakit selama beberapa hari. Kamu bahkan tidak datang melihatnya sekalipun. Ayah sakit. Dia sakit parah. Putuskan sendiri apakah kau akan datang atau tidak.
Tuan, sepertinya ayah istri sedang sakit. Dia dengan cemas terburu-buru keluar. Sakit. Beberapa hari yang lalu dia baik-baik saja. Aku tidak mau makan lagi. Tuan. Berani merebut suami dari adikku. Dia benar-benar tidak tahu malu. Kali ini, nenek pasti akan memutuskan untukmu. Lalu ayahku? Yao Yao, aku datang untuk mengenalkanmu. Ini sepupuku, Liu Min. Yao Yao, nama saya Liu Min. Senang bertemu, mohon bimbingannya. Maafkan saya. Silakan panggil saya Nona Su. Suami saya. Sangat keberatan jika orang lain memanggil saya dengan nama kecil. Di mana ayah saya? Dia sakit apa? Di seluruh keluarga Su. Di matamu hanya ada ayahmu. Belum ada orang lain. Jadi ayah saya. Sama sekali tidak ada masalah, kan? Saya juga tidak memperhatikanmu. Tidak diperlakukan baik di keluarga Shen. Tidak bisa hanya duduk dan membiarkannya. Meskipun mantan istri Xiao Liu telah meninggal karena sakit. Tapi dia sangat perhatian. Dan berpenghasilan 1 juta setahun. Sukses dalam karir. Jika kamu bisa menikah lagi dengannya, itu akan jadi berkah terbesarmu. Yao Yao, saya tidak akan seperti suamimu. Menganggapmu menjengkelkan. Tuan Liu ini, apa hakmu untuk merasa seperti itu? Menganggapku menjengkelkan. Saya tidak menganggapmu menjengkelkan. Mantan istrimu. Itu sudah cukup baik. Apakah kamu tidak punya adab? Bagaimana cara berbicara dengan tamu? Sudahlah, Bu. Xing Yao juga tidak bermaksud begitu. Xing Yao, ayo minum sesuatu. Xing Yao, senang bertemu denganmu. Kita berdua harus minum sesuatu. Angkat tanganmu. Mau ngapain? Ah, sudah sadar? Tubuhnya, perempuan jalang. Aku tertarik padamu. Itu adalah keberuntunganmu. Maaf ya, kami yang belum mendidik anak dengan baik. Cepatlah minta maaf pada Xiao Liu. Bicara yang baik-baik. Jangan buat Xing Yao takut. Aye, lepaskan. Hari ini, kamu ikut aku. Atau berlutut dan minta maaf padaku. Aku akan memberitahumu dengan jujur. Hari ini aku sudah menentukan. Bertekad untuk mendapatimu. Jangan bersikap angkuh. Mulut besar sekali. Kenapa dia datang? Siapa yang melakukan itu? Dia yang melakukannya. Dia yang memukul. Oh tidak, ini salah paham. Bukankah beberapa hari yang lalu, Xing Yao bilang, biarkan kami membantunya mencari yang lebih baik, agar bisa bercerai dengan Anda. Kami sudah membantunya mencari seseorang. Kamu bohong. Suamiku tampan dan kaya. Sepupumu bisa dibandingkan dengan dia? Aku bukan orang bodoh. Aku akan menyerah pada suami yang begitu baik? Apakah aku sebaik itu? Mereka ingin aku bercerai darimu, lalu menikahiku dengannya. Aku tidak setuju. Dia bahkan memukulku. Kau adalah suami dari Su Xing Yao. Aku akan jujur padamu. Di seluruh Hai Cheng, aku adalah yang terkuat. Segera pergi jika kau memahami situasi. Wanita ini harus tinggal bersamaku. Tom, kau berani memukulku? Aku akan mengambil nyawamu. Aku ingat padamu. Tunggu saja. Direktur Utama. Ini semua adalah salah paham. Silakan duduk. Ini adalah keluarga. Kita harus mengutamakan perdamaian. Betul kan? Hanya aku dan istriku yang merupakan keluarga. Mengenai kalian, bersiaplah untuk hal ini. Siap menghadapi konsekuensinya. Apakah Anda benar-benar berpikir Su Xing Yao? Benar-benar setia kepada Anda? Kebolehanmu membalikan hitam putih. Benar-benar diwariskan dari ibumu. Apakah aku bicara sembarangan? Aku benar-benar melihat dengan mataku sendiri. Kau dengan pacariku. Shen Tianqi berkumpul bersamamu. Kakak iparmu ini. Kemampuanmu untuk merayu adik suami. Apakah suamimu tahu? Jangan saja menghina nyonya saya ketika ada kesempatan. Lebih baik pikirkan dengan baik. Bagaimana cara berbicara dengan pengacara? Direktur Utama, Anda benar-benar murah hati. Kepala ini sudah hijau seperti padang rumput. Masih membela dia. Saya jujur memberitahu Anda. Selain mencoba menggoda Shen Tianqi, dia sudah lama dinodai orang. Dia adalah sepatu rusak yang tidak diinginkan siapapun. Diam. Shen Yuan, jangan dengarkan omongan mereka. Jangan dengarkan mereka bicara sembarangan. Mari kita pergi. Shen Yuan, berhenti. Istrimu berselingkuh. Menjadi pengetahuan umum. Masih berani berkata seolah-olah benar. Bicara padaku. Apakah kamu menerima atau tidak? Saya tidak ingin Anda berpikir bahwa saya adalah wanita. Wanita tidak bersih seperti yang diceritakan Suzanne. Bukankah kamu selalu ingin tahu siapa pria yang saya sembunyikan begitu lama? Siapakah dia sebenarnya? Sekarang saya akan memberitahu kamu. Saya tidak ingin tahu.
Saya sama sekali tidak peduli siapa dia. Mari kita bercerai. Baik. Sudah tidak ada kebutuhan untuk menjelaskan. Dia sama sekali tidak peduli padaku. Mengapa mengajukan perceraian? Dalam hati tetap merasa sangat tertekan. Seharusnya merasa lega. Bukankah begitu? Aku akan mengantarmu pulang. Tidak perlu. Karena kami semua sudah mengambil keputusan. Jadi jangan lagi saling mengganggu. Hari ini, terima kasih telah membantuku. Kamu sudah bangun. Minumlah sedikit air dulu. Nona Su, sekarang kamu memiliki tanda-tanda. Tanda-tanda keguguran. Harus perhatikan kesehatannya. Apa? Saya hamil. Tidak mungkin, tidak mungkin. Anak itu sudah berusia 3 bulan. Kamu keluar dulu. Keluar. Selama 3 bulan ini aku tidak menyentuhmu. Anak itu dari mana? Aku tanya, anak itu dari mana? Aku tanya, anak itu dari mana? Aku tidak tahu. Aku sudah minum obat. Kenapa aku masih bisa? Pria malam itu. Siapa? Adalah. Itu Luo Xiuli dan Su Zhen. Mereka menjebakku. Jadi Shen Yan. Jangan tanya lagi. Jangan tanya lagi siapa pria itu. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu siapa. Hari itu. Ini salahku. Jika di hari ulang tahun nenekmu, aku menemanimu, maka hal-hal ini tidak akan terjadi. Maaf. Tenang saja. Siapapun yang terlibat dalam hal ini, saya pasti akan membuat mereka membayar. Shen Yuan. Li. Segera bawa Su Zhen dan Luo Xiuli. Ikat mereka ke Starlight Club. Apakah itu Su Xinyao? Wanita brengsek itu. Yang membuatmu memperlakukan kami seperti ini. Pasti wanita brengsek itu. Saya tidak pernah memukul wanita. Kamu yang membuatku melanggar aturan. Laut di luar klub. Dengar-dengar, banyak hiu di sana. Kamu bilang, jika kami melempar kalian berdua. Apakah ada yang akan tahu? Direktur utama, kami salah. Kami tahu kami salah. Jadi, saya tanya kalian. Pada hari ulang tahun Nyonya Ye. Apa yang kalian lakukan pada Su Xinyao? Saya bilang. Kami bilang. Direktur utama. Kamu harus percaya padaku. Hari itu. Saya benar-benar tidak tahu. Siapa sebenarnya malam itu. Yang tidur dengan Su Xinyao. Sutradara Wu bilang dia. Suite presiden itu telah disabotase. Suite presiden. Saya juga di Starlight Club hari itu. Juga di suite presiden. Apa malam itu hanya saya sendiri? Masuk. Direktur utama Shen. Malam itu. Kita yang itu. Sistem pengawasan diserang oleh hacker. Jadi, benar-benar tidak bisa menemukan informasi pengawasan. Tapi,
Informasi pendaftaran suite masih ada. Klub kami memiliki total 2 suite. Suite Presiden. Anda tinggal di yang sisi selatan. Sutradara Wu tinggal di sisi utara. Jadi malam itu, saya dan Su Xingyao. Apakah kita melewatkannya seperti ini? Orang yang menghalangi sutradara Wu malam itu. Siapa? Direktur Utama Shen. Berdasarkan informasi pendaftaran, sutradara Wu tinggal semalam di rumah sisi utara. Saya rasa dia tidak ingin bertanggung jawab. Juga tidak ingin menggunakan Nona Suzhen di film barunya. Jadi, dia mencari alasan seperti ini. Mengatakan dia tidak mendapatkan keuntungan. Dan menutup mulut orang lain. Direktur Utama Shen, Direktur Utama Shen. Tolong beri kami selamat kali ini. Bawa turun. Jangan. Jangan, kakak ipar. Kakak ipar, jangan. Direktur Utama Shen. Sebenarnya ada satu hal lagi. Setelah hari itu, ada seseorang yang bernama Su Mingyue. Mengatakan bahwa dia lupa sesuatu. Melihat rekaman CCTV. Saya pikir ini bukan masalah besar. Jadi saya tidak melaporkannya. Katakanlah, dia bernama Su Mingyue. Nona Su, gelombang otak Anda menunjukkan Anda tidak mengalami depresi. Dokter, saya belakangan ini telah mengikuti pengobatan. Apakah itu karena gejala yang berkurang sehingga tidak terdeteksi? Tak peduli seberapa berat atau ringannya gejala. Selama ada depresi, semuanya bisa terlihat dari gelombang otak. Dokter, jika tidak ada, maka biarkan itu menjadi ada. Saya akan segera menjadi Nyonya Shen. Jika Anda tidak ingin menyinggung perasaan saya. Tolong urus Yuan di sana. Saya dengar orang di dalam ini. Ternyata adalah kekasih Shen Yuan. Sudah hamil 3 bulan. Direktur Utama Shen kemarin marah besar. Jangan-jangan dia berselingkuh. Anak ini tidak boleh disimpan. Su Xingyao, kau ini wanita tidak bermoral. Apakah kamu pantas untuk Yuan? Saya masih pertama kali melihat seseorang yang mengatakan seperti itu tentang dirinya. Orang yang pertama kali menghancurkan pernikahan orang lain. Bukankah itu kamu? Urusan antara suami dan istri kita. Bukan urusanmu, seorang pihak luar, untuk menilai. Kau tidak benar-benar berpikir, kan? Bahwa kalian bisa menjadi pasangan, kan? Benarkah kau percaya Shen Yuan bisa begitu besar hati untuk mentolerirmu melahirkan anak haram? Tidak semua orang seperti kamu. Dangkal dan cemburu. Yang menggoda aku di sini. Itu karena kamu belum bisa membuat Shen Yuan memberimu posisi sebagai Nyonya Shen ini. Biarkan Shen Yuan memberimu posisi sebagai Nyonya Shen ini. Sekarang dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Ini salahku. Merusak kesucianmu. Tetapi tidak memberimu status. Tapi jangan khawatir. Aku akan bertanggung jawab padamu. Lalu bagaimana dengan istrimu? Dia melihatku sebagai duri dalam daging. Tidak akan membiarkan kita berdua hidup dengan tenang. Jangan berpikir terlalu banyak. Aku yang akan mengatur. Aku lupa memberitahu kamu. Aku juga hamil. Namun, dalam perutku mengalir adalah darah keluarga Shen. Sedangkan dalam perutmu adalah anak haram yang bahkan tidak tahu siapa ayah kandungnya. Yang tidak tahu siapa ayahnya. Tidakkah kau merasa dia kotor? Pergi. Direktur Utama Shen. Hacker sudah mulai membongkar video itu. Anda sudah lelah semalaman. Istirahatlah sejenak. Jangan buang waktu, cepat pergi ke rumah sakit. Halo, Direktur Utama Shen. Saya mengikuti arahan Anda. Melakukan pemantauan gelombang otak pada Nona Su. Namun, ada sesuatu. Nona Su tidak mengalami depresi. Dan baru saja, menggunakan nama Nyonya Shen. Mengancam saya untuk mengubah laporan. Hari ini Anda bertugas di rumah sakit mana? Rumah sakit Haicheng. Yaitu rumah sakit tempat istri Anda berobat. Membuat, cepat pergi. Bagaimana dengan pasien di ruangan ini? Dia sudah pergi untuk menjalani operasi pengguguran.
Apa? Ulangi sekali lagi. Sudah pergi untuk menjalani operasi. Sudah dimulai lebih dari 1 jam. Di mana Su Xingyiao? Di mana Su Xingyiao? Apakah kalian sudah melakukan operasi padanya? Ya, baru saja selesai setengah jam yang lalu. Siapa yang memberi izin kalian untuk melakukannya? Itu adalah permintaan dari si ibu hamil sendiri. Lihat saja sendiri. Direktur Utama. Videonya dari malam di Klub Singguang sudah ada. Aku sudah tahu. Tapi aku tetap terlambat. Halo? Nomor yang Anda hubungi sudah dimatikan. Shen Yuan ada di dalam hatimu. Aku selamanya adalah orang yang terabaikan. Saat kamu pertama kali berkata padaku. Saat perceraian itu. Saat kamu pertama kali bermesraan dengan Su Mingyue. Di setiap malam. Kamu tidak menoleh sedikit pun. Saat kamu pergi tanpa jejak. Sekarang. Akhirnya giliran aku untuk tidak menginginkanmu. Aku memberikan kesempatan untukmu dan Su Mingyue. Kita sudah selesai. Aku salah? Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Segera. Pergi ke berbagai rumah sakit. Bandara. Cari tempat-tempat seperti stasiun kereta tinggi untukku. Dan juga Su Mingyue. Dia tidak boleh lepas. Su Xingyiao. Tidak peduli seberapa jauh kamu pergi. Aku pasti akan menemukanmu. Nona Lily. Obat baru yang kamu kembangkan kali ini. Sudah mendapatkan paten lagi. Sungguh bintang baru di dunia medis. Semua ini adalah hasil dari tim. Jika bukan karena bimbingan guru Jiang Haotian, obat ini mungkin tidak akan secepat ini berhasil dikembangkan. Lily Haotian baru-baru ini sering mengalami sakit kepala. Menurut pengalaman saya, dia mungkin sudah hampir ingat. Lagi pula, saat itu dia mengalami kesulitan saat melahirkan. Kesulitan melahirkan menyebabkan amnesia stres. Ada kemungkinan pemulihan. Saya lebih suka. Dia tidak ingat apa-apa. Dibandingkan dengan acara peluncuran, masih lebih suka. Tempat seperti laboratorium. Jadi kamu harus beradaptasi lebih awal. Karena, kamu pasti akan sering menghadiri acara seperti ini. Ada apa?